Sebenarnya ceritanya agak panjang kalau kita mengulas terkait dengan perjalanan panjang saya sampai dengan di KPU Provinsi Papua Barat. Ya, saya berhimpun bersama dengan teman-teman lainnya yang mengurus perdana di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kesan Bapak nih sebagai narasumber pertama di divisi teknis penyelenggara. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman pemilih di rumah seperti apa tugas dan fungsi divisi teknis penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan ini itu tahapan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Senang sekali saya Alif bertemu kembali teman pemilih. Masih dalam rangkaian program kerja subbagian atau divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi, hubungan masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik teman pemilih, episode kali ini kita akan ngobrol bareng bersama narasumber spesial kita, yaitu anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya, Divisi Teknis Penyelenggara periode 2023 sampai dengan 2028. Kali ini kita akan membahas salah satu tahapan dalam pemilu kemarin di tahun 2024, yaitu verifikasi partai politik. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita pada podcast kali ini. Selamat datang Bapak Muhammad Gandhi Sirajuddin. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Iya, baik. Selamat datang Bapak di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik teman pemilih, sebagai perkenalan awal, mungkin kita bisa menanyakan kepada Bapak Gandhi, bagaimana awal pertama kali Bapak bergabung sebagai penyelenggara pemilu sampai dengan akhirnya Bapak menjabat sebagai anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Divisi Teknis Penyelenggara. Silakan Bapak. Sebenarnya ceritanya agak panjang kalau kita mengulas terkait dengan perjalanan panjang saya sampai dengan di KPU Provinsi Papua Barat Daya. Jadi karena saya pertama besar di organisasi, sering mengurus sosial kemasyarakatan, sehingga saya punya ketertarikan untuk mengurus banyak orang dan bagaimana demokrasi. Kita tahu bahwa Provinsi Papua Barat Daya baru saja terbentuk dan itu menggugah rasa saya untuk mau berhimpun di dalamnya sambil belajar, berproses dan juga ikut bagaimana demokrasi elektoral di Papua Barat Daya. Karena basicnya ya karena sering mengurus banyak orang, kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga dengan bermodalkan itu ya saya berhimpun bersama dengan teman-teman lainnya yang mengurus terkait dengan pemilu dan juga pemilihan, yaitu sebagai anggota KPU. Demikian mungkin. Baik Bapak, berarti kalau boleh tahu tahun berapa Bapak mulai bisa bergabung sebagai penyelenggara? Saya berhimpun di KPU itu tahun 2023 ya. Prosesnya 2022 proses pendaftaran dan sebagainya. Jadi banyaklah yang kita lalui sampai dengan alhamdulillah dipercayakan untuk mengelola pemilu dan juga pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya. Baik, berarti dari tahun 2022 ya Bapak ya, mulai pendaftaran sampai akhirnya 2023 terpilih sebagai anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik Bapak, ini kan pertama kali Bapak perdana di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kesan Bapak nih sebagai narasumber pertama di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Iya, saya alhamdulillah sekali karena podcast ini kan bagaimana menyampaikan pesan-pesan baik kepada masyarakat untuk menambah literasi,
pengetahuan kita terkait dengan demokrasi elektoral di daerah kita. Jadi harapan besar saya untuk masyarakat bisa mengikuti podcast KPU karena yang mengelola terkait dengan pemilihan dan juga pemilu di Papua Barat Daya itu berbagai informasi dari setiap divisi dan sebagainya itu bisa tersampaikan melalui informasi podcast ini. Dan ini adalah gagasan baik untuk memajukan publikasi informasi kepada publik seperti itu. Bukan saja di lokal Papua Barat Daya tapi di tanah air Indonesia, karena bisa saja di luar sana untuk memahami Papua Barat Daya kondisi demokrasinya seperti apa itu bisa tersampaikan melalui media-media seperti ini. Mungkin begitu. Baik Bapak, terima kasih. Alhamdulillah mendapat respon positif ya Bapak ya. Sangat luar biasa. Untuk podcast ini kali ini. Sangat luar biasa. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak mengampu di divisi teknis penyelenggara. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman pemilih di rumah seperti apa tugas dan fungsi divisi teknis penyelenggara dalam KPU Provinsi Papua Barat Daya. Baik, jadi divisi teknis penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan ini itu dulunya sering disebut dengan divisi jantung di KPU ya. Kalau kita berdasar pada PKPU 21 tahun 2023 di pasal 223 ya. 222 ayat 1 itu bahwa subbagian teknis itu melakukan analisis dan juga penyiapan teknis penyelenggaraan. Jadi memiliki fungsi tugas yang besar, mengelola untuk di pemilu itu ada 9 tahapan dan juga untuk di pemilihan itu ada kurang lebih 7 tahapan pemilihan. Jadi tugas kita melakukan bagaimana supervisi dan juga monitoring terhadap pelaksanaan tahapan baik tahapan pemilu dan juga pemilihan. Ada juga kita mengelola aplikasi berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan. Kita juga melakukan bimbingan teknis kepada satker di bawah kita, yaitu untuk KPU Kabupaten Kota. Selain itu kita juga melakukan mitigasi terhadap persoalan-persoalan potensi pelanggaran tahapan dan sebagainya. Itu bagian daripada tugas kita yang ada di divisi teknis sesuai dengan PKPU 21 2023. Seperti itu adikku. Baik Bapak, terima kasih. Berarti cukup kompleks ya Bapak ya. Iya. Tugas dan fungsi dari divisi teknis penyelenggara. Baik Bapak, berkaitan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada 9 tahapan dalam pemilu ya Bapak ya. Kalau pemilihan ada 7 tahapan. Nah mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada teman pemilih di rumah apa yang dimaksud dengan verifikasi partai politik dalam tahapan pemilu. Ya. Verifikasi partai politik ini kan adalah bagaimana kita melakukan penelitian dan juga pemeriksaan terhadap kelengkapan keabsahan daripada persyaratan dokumen dari peserta pemilu dan juga peserta pemilu. Jadi kita melakukan verifikasi administrasi dan juga faktual daripada dokumen daripada partai politik seperti itu. Berarti melakukan verifikasi administrasi dan faktual ya Bapak ya. Baik. Lalu apa saja tahapannya dalam 2 tahapan verifikasi dan administrasi yang dilakukan oleh KPU terhadap partai politik dan peserta pemilu? Tahapannya ya? Iya. Jadi kalau untuk tahapan teknis sendiri untuk pemilu itu berdasar pada Undang-Undang 7 2017 itu ada
kurang lebih 9 tahapan. Ya, mulai dari melakukan verifikasi partai politik. Ya, verifikasi partai politik, kemudian penataan dapil. Ya, kemudian ada proses pencalonan, ada proses kampanye dan juga pengurusan dana kampanye yang biasa kita sebut dengan dakam gitu ya. Kemudian penyusunan desain SS atau surat suara. Ya. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian kita rekapitulasi dan hasil penghitungan suara. Kita lakukan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasilnya. Selanjutnya kita melakukan penetapan calon terpilihnya, penetapan pasangan calon dan juga penggantian calon. Jadi itu tahapan yang ada di Undang-Undang 7 2017 pada 9 tahapan teknis untuk pengurusan pemilu. Sedangkan untuk di Undang-Undang 1 15 terakhir dirubah dengan nomor 6 2020 itu untuk tahapan teknis pemilihan itu sendiri itu kurang lebih ada 7 tahapan. Jadi itu mulai dari proses pencalonan, kemudian yang kedua dakam kampanye dan dana kampanye, kemudian ada penyusunan desain surat suara, kemudian penghitungan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil dan juga penetapannya, kemudian penetapan pasangan calon dan penggantian calon. Jadi proses itu diatur dalam regulasi yang berbeda. Untuk pemilu sendiri ada di Undang-Undang 7, sedangkan untuk menyangkut pemilihan kepala daerah sendiri itu pada Undang-Undang 1 tahun 2015 terakhir dirubah dengan Undang-Undang 6 2020 begitu. Baik Bapak, berkaitan dengan tadi yang verifikasi untuk teman pemilih di rumah, mungkin belum tahu juga Bapak terkait dengan perbedaan antara verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Perbedaannya apa Bapak? Jadi ada perbedaan administrasi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan persyaratan calon, persyaratan pendaftaran partai politik, ya itu kurang lebih diatur itu ada 9 tahapan di situ terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau administrasi sendiri kita melihat pada proses administrasi, mulai dari status badan hukumnya sesuai dengan undang-undang mengenai partai politik, kemudian ada menyangkut dengan memiliki kepengurusan enggak nih di seluruh provinsi gitu. Itu untuk pendaftaran partai politiknya ya. Karena ini dia runtutan pendaftaran partai politik. Setelah terdaftar baru dilakukan verifikasi lanjut. Nah, sampai dengan tahapan yang kemarin ini menyangkut dengan verifikasi berkelanjutan partai politik. Nah, jadi memiliki kepengurusan paling sedikit 75% di seluruh kabupaten kota ya, kemudian 50% di kecamatan, atau kalau kita di Papua sini kan menggunakan distrik ya. Kemudian menyertakan juga 30% perempuan. Ya, 30% perempuan, tapi sebenarnya kalau kita membaca dalam peraturannya itu, undang-undang regulasinya itu memperhatikan untuk di provinsi dan juga kabupaten kota memperhatikan 30% perempuan. Artinya memang dalam kepengurusan itu kita memperhatikan kalau misalnya tidak terpenuhi ya, intinya untuk di lingkup provinsi sampai dengan kabupaten kota wajib memperhatikan 30%
perempuan, keterwakilan perempuan. Kemudian memiliki keanggotaan paling sedikitnya itu 1.000 orang atau 1/1000 ya pada kepengurusan partai politik yang dapat dibuktikan dengan KTA, kartu anggota kepartean, atau nanti disinkronisasi dengan NIK yang dimiliki. Kemudian partai politik itu dia harus memiliki kantor tetap sepanjang pemilu. Sepanjang pemilu. Kemarin pemilu 2024 itu semuanya punya sekretariat kantor, apalagi di pusat. Kemudian dia wajib mengajukan nama, lambang partai ya, tanda gambar partai politik ya, dia punya logonya begitu, logo partai. Kemudian di dalam administrasinya itu juga ada terkait dengan nomor rekening partai politik, karena ini juga nanti menyangkut dengan dana kampanye ya, kepartean. Kemudian dia wajib juga menyerahkan soft copy dari anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga partai politik. Jadi verifikasi administrasinya itu di lingkup itu. Nanti kita melakukan faktualisasi bertatap muka langsung dengan kepengurusan partai politik. Kita datangi sekretariatnya, kemudian kita dudukkan teman-teman pengurus. Bila pengurusnya ada yang tidak hadir, kita diberikan ruang juga melalui media telekonferensi atau video call misalnya, untuk mengecek kebenaran dan keabsahan daripada administrasi yang mereka serahkan. Betul-betul enggak nih secara faktual, secara real tatap muka ini, betul bahwa kepengurusannya itu ada, sekretariatnya ada, rekening partai politiknya ada, dan seluruh persyaratan administrasi yang tadi saya sampaikan itu. Baik Bapak, dalam melakukan verifikasi administrasi apakah ada sistem aplikasi yang digunakan atau bagaimana? Benar, jadi sistem yang kita gunakan itu SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Jadi kemarin juga kita melakukan verifikasi administrasi ya, yang berkelanjutan terkait dengan partai politik yang ada di Papua Barat Daya, dan itu sudah terlaksana. Jadi dia bagi menjadi dua semester. Semester pertama itu dilaksanakan ini untuk verifikasi berkelanjutan ya. Januari sampai dengan Juni akhir, kemudian berikutnya Juli sampai dengan Desember akhir. 3 hari sebelum akhir Juni dan 3 hari sebelum Desember. Jadi 2 semester kita bagi untuk, karena saya yakin pasti mungkin saja untuk kayak di daerah kita itu ada pasti perubahan kantor misalnya, yang tadinya tidak mendapatkan kursi di DPR setelah terpilih, bisa saja mereka punya anggaran partai untuk membeli sekretariat baru misalnya. Jadi kita lakukan verifikasi kembali terkait dengan partai politik yang ada di daerah. Berarti sudah cukup mudah ya Pak ya untuk kerja teknis sekarang, karena sudah dibantu dalam sistem informasi partai politik ya Bapak ya. Sudah sangat mudah. Dulu di zaman 2017-an ya, 2015-an itu orang mendaftar di RI, kalau kita nonton ya. Di RI itu dengan kontainer, dengan box-box banyak gitu. Tapi di 2022 kemarin waktu kita lihat itu, kalau kita tonton semuanya ya, itu cuma dengan 1-2 map aja itu sudah cukup itu. Tinggal bagaimana proses panjangnya itu ada di KPU. Kita melakukan verifikasi administrasi, yang kemudian nanti kita lakukan lagi verifikasi faktual yang harus turun setelah terdaftar di RI, diturunkan ke provinsi dan juga kabupaten kota, untuk kita mulai turun untuk melakukan faktualisasi sesuai kebenaran dan keabsahan daripada dokumen yang diserahkan ke kita di KPU. Panjang dia punya proses. Baik.
Berarti verifikasinya sesuai ini ya, tingkatan ya Bapak ya, dari KPU di pusat, provinsi dan juga kabupaten Iya. kota ya. Terakhir barulah dilakukan rekapitulasi nasional di pusat bahwa Partai A di Papua Barat Daya memenuhi persyaratan secara administrasi dan juga faktual. Jadi langsung kemudian tinggal bergerak untuk mengikuti sebagai peserta pemilu 2024 seperti itu. Lalu bagaimana partai politik yang tidak lolos verifikasi Bapak? Tidak lolos verifikasi administrasi dan juga faktual. Kemudian kita laporkan, intinya semuanya dimasukkan melalui sistem juga, kemudian dilaporkan ke atas. Nanti terkait itu ada rekapitulasi nasional. Kemudian bila mana ada keberatan kan ada proses hukum ya, pengajuan ke petun misalnya dan pengadilan ya, untuk terkait dengan menyangkut dengan proses yang dilakukan oleh kita seperti itu. Baik, cukup lengkap ya proses verifikasi partai politik ini, dan bisa dibayangkan ya Bapak, begitu kerja keras teman-teman teknis dari awal gitu ya Bapak ya. Ini verifikasi ini berapa bulan Bapak kira-kira untuk pengerjaannya untuk verifikasi partai politik, diberikan waktu berapa lama kiranya dari KPU? Ya, jadi proses pendaftaran partai politik sampai dengan verifikasi itu kan waktu sebelum pemilu itu kurang lebih 20 bulan ya. Oh, artinya lama ya, Pak? Sampai dengan menjadi peserta ya. Kalau di kita kerjanya kemarin itu kurang lebih berapa bulan itu ya? 3-4 bulanan ya? 3-4 bulan. Panjang itu prosesnya. Karena yang panjangnya itu verifikasi administrasi, karena mulai proses pendaftaran, kemudian ketika ada kelengkapannya yang kurang kita kembalikan, ada proses perbaikan berulang kali gitu. Jadi alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik dan kemarin kita berhasil juga pemilu 2024. Alhamdulillah ya Pak, terbukti tidak ada tidak ada laporan MK untuk yang akhirnya PSU atau apa PSU gitu. Baik Bapak, untuk selanjutnya bagaimana kesiapan KPU Provinsi Papua Barat Daya dalam nanti menghadapi pemilu di tahun 2029? Mungkin dari tanggapan Bapak, kiranya apa tanggapan kesiapan KPU untuk di pemilu 2029 nanti? Ya, pemilu 2029 ini sisa berapa tahun ya? 2025 4 tahun lagi sih Bapak. Tapi prosesnya ya, kita kalau untuk KPU sendiri kita memiliki kesiapan yang luar biasa, mampu mengerjakan. Terbukti pada pemilu 2024 kemarin itu proses pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan dilaksanakan dalam rentang waktu yang tahun yang sama, bedanya cuma beberapa bulan, dan kita mampu tuntaskan dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan paripurna lah ya, sempurna untuk proses pelaksanaan kemarin. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 135 yang kemarin ini, otomatis menurut saya pastinya akan ada terjadi perubahan regulasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Di mana putusan kemarin itu kan ada range waktu 2 tahun, paling maksimal 2 tahun 6 bulan proses pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan lokal. Apa saja pemilihan lokal itu? Ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan legislatif tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Jadi akan ada, saya percaya bahwa akan ada perubahan regulasi untuk pemilu, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu dia menjelaskan terkait dengan harus ada jeda antara pemilu dan juga pemilihan, yang disebut dengan pemilihan lokal itu. Jadi
bisa saja regulasi besok ini di 2029 untuk pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, itu aja mungkin untuk pemilihan nasionalnya. Nah, kemudian pada berikutnya rentang waktu paling maksimal 2 tahun 6 bulan itu kita akan langsung mengerjakan pemilihan lokal, yaitu DPR kabupaten, DPR provinsi, dan juga bupati dan gubernur ya. Jadi bisa saja regulasinya itu. Hari ini kan lagi dibahas terkait dengan sistem kepartean, sistem pemilu ya yang digunakan. Saat ini kan pemilu kemarin itu terkait dengan proporsional terbuka, menggunakan sistem proporsional terbuka, kemudian DPD proporsional distrik berwakil banyak. Jadi keyakinan saya sebagai komisioner, kalau saya lihat dengan terbitnya regulasi putusan Mahkamah Konstitusi dan hari ini juga kerja-kerja abang-abang kita ya di DPR RI sana juga lagi sementara menggodok bagaimana sistem pemilu itu, kemudian regulasi selanjutnya terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Seperti itu, Dek. Baik, tentunya nanti di tahun 2029 untuk tahapan pemilu akan kita lakukan lagi verifikasi partai politik ya Bapak ya? Iya. Ini tergantung lagi daripada regulasi nantinya. Nah, kita tahu bahwa menyangkut dengan verifikasi ini kan kalau di 2017 dengan 2019 kan ada beda itu. Kemudian masuk pada 2024 kemarin ya. Mungkin teman-teman masih dalam ingatan teman-teman terkait dengan kalau diregulasi di 2017 dengan putusan Mahkamah Konstitusi berapa 53 ya. 2017 itu kan di situ bahwa harus ada kesamaan. Walaupun mungkin ada dia memenuhi di DPR kursinya dengan ada yang tidak ya, partai politik itu dia harus dilakukan verifikasi faktual dan juga administrasi. Itu pada putusan Mahkamah Konstitusi 53 2017. Tapi pada 2019 berubah lagi itu. Di putusan Mahkamah Konstitusi 55 bahwa yang telah memenuhi ambang batas parliament threshold di DPR itu maka dia cuma dilakukan verifikasi administrasi doang gitu. Sedangkan verifikasi faktual untuk didatangi kantornya, dicek kepengurusannya itu tidak ada lagi. 2019 untuk pemilu 2024. Jadi dengan putusan ini kami pada prinsipnya di teknis itu apapun regulasi yang nantinya akan keluar, kami teruji, kami sangat teruji untuk melakukan itu. Kenapa? Sejarah di 2024 itu kita sukses melaksanakan pemilu dan juga pemilihan di tahun yang sama. Sukses loh. Apalagi nanti ada rentang waktu, ada kesiapan-kesiapan yang matang lagi nih, 2,5 tahun misalnya. Kemudian dilakukan verifikasi misalnya menyeluruh pun juga kita pada prinsipnya personil di KPU itu siap melaksanakan. Ya. Dan saya sebagai Kadif Teknis juga bersama dengan teman-teman Kadif lainnya kita siap. Apalagi ini negeri kita kan gitu. Kita punya negeri, kita kecintaan terkait dengan demokrasi yang ada di Papua Barat Daya ini, di tanah kita ini, maka pasti kita akan kawal ini dengan baik. Begitu. Baik, apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa ketika nanti misalnya regulasinya berubah dan divisi teknis sudah siap teruji gitu ya Bapak. Siap. Kita flashback dulu nih yang 2024, kiranya apa tantangan yang dihadapi divisi teknis penyelenggara dalam melakukan verifikasi partai politik kemarin Pak, dan bagaimana divisi teknis penyelenggara itu menghadapi tantangan tersebut? Pastinya ada ya Pak ya. Ya banyak lah. Tantangan di lapangan. Kita tahu bahwa negeri kita ini kan tingkat geografisnya luar biasa gitu. Tingkat geografisnya luar biasa. Anggarannya juga ya membutuhkan penganggarannya luar biasa juga. Personil SDM yang harus maksimal juga.
Jadi dengan tingkat kewilayahan yang kita luas ini, maka kita manajemen perencanaan itu matang betul, mulai dari penyusunan program, ya, jadwal dan sebagainya untuk tahapan ini. Kemudian kita turun lakukan verifikasi, kadang datangi ke pengurusan, ada 1-2 orang kumpul dan yang lainnya tidak ada gitu. Sedangkan pada saat kita melakukan video call, ya, karena memang tidak aturannya bisa, bisa verifikasi faktual menggunakan video call gitu. Nah itu sulit juga kalau misalnya ada pengurus partai yang ada di kebun misalnya agak jauh begitu. Iya, Sehingga kita harus ya mau tidak mau sabar, kita kembali lagi nanti pada janjiannya kita, kapan kita akan datangi lagi untuk ke sekretariatannya, kemudian kita melakukan pengecekan untuk verifikasi. Jadi tantangan banyak dan alhamdulillah geografis salah satunya yang paling ini. Tapi kemudian saya juga menyampaikan apresiasi buat kita untuk partai-partai politik yang ada, karena mereka sangat proaktif dalam proses ini, ya. Karena itu memang yang diamanahkan oleh undang-undang aturannya untuk melakukan verifikasi, ya wajib harus kita laksanakan seperti itu. Baik Bapak, terakhir Bapak mungkin yang dapat kami tanyakan kepada Bapak, apa harapan Bapak untuk perkembangan demokrasi pemilu khususnya di KPU provinsi, di tanah provinsi Papua Barat Daya? Ya, harapan. Ya, harapan besar saya ya, pertama saya menyampaikan apresiasi dulu kepada kita semua, ya. Siap. Kita semua penyelenggara, ya, wabil khusus kita di KPU, ya, wabil khusus di KPU penyelenggara dan semuanya, ya, yang terlibat langsung dalam mensukseskan proses pelaksanaan demokrasi di Papua Barat Daya kemarin, baik pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Saya menyampaikan apresiasi, puji syukur karena proses pemilu dan juga pemilihan itu, dentuman ataupun konflik dan sebagainya itu tidak ada. Gitu. Itu berarti kedewasaan berpikir terkait dengan bagaimana rakyat berdaulat sesuai dengan amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 di pasal 22 itu jelas, masyarakat berdaulat, memberikan suara, dan kemudian tidak ada tindakan-tindakan yang melukai atau mencederai demokrasi yang ada di Papua Barat Daya. Ini saya sebagai penyelenggara, kita semua terbantukan dengan itu, kedewasaan berpikir daripada masyarakat terkait dengan demokrasi. Dan saya berharap sekali kita semua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan semuanya yang ada terlibat di negeri tanah kita ini, bagaimana terus mensosialisasikan tentang memberikan pilihan kita sesuai dengan amanah undang-undang itu, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Maka kita memberikan suara itu betul-betul lahir dari hati nurani kita, kemudian untuk demokrasi dan untuk melahirkan pemimpin di tanah kita untuk membawa perubahan besar di Papua Barat Daya. Saya khusus dari Divisi Teknis menyampaikan apresiasi atas dedikasi kerja keras kita semua, baik penyelenggara maupun seluruh yang terlibat, pemerintah, TNI Polri, semuanya, penegak hukum dan sebagainya dalam mensukseskan kegiatan kemarin 2024. Baik, harapan yang cukup mendalam dan besar ya Bapak ya. Siap. Untuk perkembangan demokrasi di Papua Barat Daya. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan sungkan-sungkan Bapak, nanti kita akan undang Bapak lagi. Siap, untuk menjadi narasumber. Kita berbagi ilmu. Baik. Ya, berbagi ilmu, kita juga
belajar untuk bagaimana demokrasi elektoral di negeri kita ini, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Terima kasih, atas Bapak. kehadirannya. Baik teman pemilih, terima kasih sudah menyimak podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya bersama anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Bapak Muhammad Gandhi Sirajuddin. Semoga obrolan kita pada hari ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya pengawasan pemilu demi terciptanya demokrasi yang bersih dan berintegritas. Baik teman pemilih, jangan lupa follow akun media sosial KPU Provinsi Papua Barat Daya. Jadi pemilih cerdas dan peduli, dan jangan lupa tonton terus podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya, terdepan menyuarakan informasi kepemiluan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak.